Shalom Jemaat yang terkasih, selamat Natal dan Tahun Baru. Puji Tuhan, sebentar kita akan bersekutu bersama dalam ibadah online saat ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Rayon 18. Kami juga rindu menyambut Bapak Ibu Saudara untuk terus bergabung beribadah dalam ibadah online GBI Rayon 18. Di sepanjang tahun 2021, kita pasti merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di kehidupan kita, bahkan lewat pergumulan kita. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa atau pelayanan jemaat, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi hotline GBI Rayon 18 pada nomor yang telah tertera di layar. Kami juga rindu untuk jemaat yang terkasih dapat menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan mentransfer pada nomor rekening gereja atau scan QR Code yang telah tertera di layar. GBI Rayon 18 mengadakan doa pagi pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 pagi via Zoom dengan ID passcode yang tertera di layar. Menara doa 24 jam juga diadakan via Zoom dengan ID dan passcode yang tersedia di layar. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita bangun gaya hidup pujian dan penyembahan bersama-sama di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sebentar kita akan bersekutu bersama dalam ibadah online GBI Rayon 18. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, dan pengurapan-Mu untuk setiap kami, Bapa. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah online kami, biar Engkau yang memberikan roh-Mu, hikmat-Mu, Tuhan turun ke atas setiap kami, Tuhan Yesus. Biar hari ini kami boleh beribadah, Tuhan, dengan damai yang daripada-Mu, dengan sukacita yang daripada-Mu. Engkau ada di rumah-rumah, kami percaya, Tuhan, roh-Mu tidak terbatas dan Engkau mengurapi setiap kami. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus, untuk persembahan yang boleh masuk, Tuhan, ke dalam pekerjaan-Mu, Tuhan Yesus. Biarkan itu senantiasa bisa memberkati dan memberikan Tuhan Yesus berkat yang senantiasa Tuhan turun ke atas gereja-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati tangan-tangan yang memberi, Tuhan, memberikan berkat-Mu untuk jemaat-jemaat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu terus Tuhan Yesus menyertai kami. Dan kami rasakan kasih-Mu mengalir Tuhan. Anugerah-Mu besar kami rasakan.
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup kami, selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup kami, selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas kami segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya Tuhan, selamanya kami bersyukur, selamanya. Yesus Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan Yesus kami rasakan. Kami mengucap syukur ya Tuhan di penghujung tahun ini Tuhan Yesus baik. Kasih-Mu melimpah, anugerah-Mu besar Tuhan. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segala
Kami bersyukur padamu. Kami menyembahmu, kami angkat hati kami menyembahmu Bapa. Haleluya, ini iman kami, ini iman kami, Yesus Tuhan. Mari kita bersyukur, mari kita sembah Tuhan Yesus. Katakan Dia baik, Dia baik. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Kau hadir di sini Tuhan, pribadimu di tengah-tengah kami Bapa. Kami kagum akan Engkau. Kau hadir di sini Tuhan Yesus. Kau hadir di tengah-tengah kami. Let's worship Him. Mari sembah Dia. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy all of praise. To you I live, we raise. You are awesome in this place, mighty. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you I live, we raise. You are awesome in this. Kau hadir di sini Tuhan. Mari lebih lagi sama-sama katakan. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you I live, we raise. You are awesome in this. Mari umat Tuhan sambil mengangkat kedua tangan kita sembah Dia. You are awesome in this place, Jesus. Pribadimu kami rasakan di tengah-tengah kami. Kau hadir Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, we worship you. Mari sama-sama katakan, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Amin. Katakan Kau ajaib. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Kau ajaib di tempat ini, Abba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, Kau Allah yang ajaib Tuhan.
Kau ajaib di tempat ini, ya. Sungguh kami punya Allah yang ajaib. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan di sepanjang tahun ini, ya Bapa. Kau layak terima puja, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Satu kali lagi angkat kedua tangan kita bagi Tuhan, saudara. Sama-sama nyatakan, Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Kau ajaib di tempat ini, Abba Bapa. Kau layak terima puja, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yesus Tuhan.
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
Haleluya. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Semuanya kita bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, Harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. sama-sama katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Sama-sama katakan, Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. kataku hari ini, Harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya. mari kita lompat bagi Tuhan Yesus. Come on. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kami percaya Tuhan Yesus, kami berkirang di hadapan Tuhan. Boleh katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk gerbangnya Tuhan, berjalan bersama Tuhan Yesus. Girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Kami bersyukur. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi-lagi, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yesus Tuhan, kami bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita mau terus membawa ucapan syukur kita mengakhiri tahun 2021. Mari terus bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Makasih Bapa. Kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang begitu baik bagi kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau selalu mengucap syukur ya Tuhan. Mari dengan segenap hati kita, lebih lagi kita katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Mari panggil namanya saudara. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku, mari sambil angkat tangan kita, naikkan syukur-Mu. Ku mau selalu bersyukur, kami mau terus bersyukur, selalu bersyukur. Karena kami punya Allah yang setia, Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Shalom Om dan Tante, perkenalkan nama saya Andrew Bastian, mewakili anak-anak sekolah minggu. Hari ini saya ingin membagikan tentang bersyukur. Bersyukur menurut saya berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang kita punya, baik itu yang kita tidak suka ataupun yang kita suka. Sekarang saya kelas 4 SD. Dulu saat saya kelas 1 sampai 2 SD, saya rutin masuk sekolah dari hari Senin sampai Jumat dan mengikuti ekstrakurikuler seperti bermain musik, belajar bahasa Inggris, dan bermain bola di suatu grup. Dan di hari Sabtu, saya pergi ke mall bersama orang tua saya atau mengunjungi saudara. Dan di hari Minggu, saya pergi ke gereja. Menyenangkan bukan? Tetapi saat saya kelas 3 sampai 4 SD, saya tidak bisa masuk sekolah lagi dan semua kegiatan saya terhenti. Saya juga tidak boleh keluar rumah, tidak boleh masuk ke mall, dan kalaupun harus keluar rumah, saya harus memakai masker. Itu membuat saya marah, kesal, dan lama-kelamaan bosan. Pernah satu kali mama saya membeli baju di mall. Saat mama saya pulang, saya ingin mencoba bajunya, tetapi ternyata tidak muat karena mama saya salah memilih baju. Dan akhirnya mama saya mengajak saya untuk ke mall. Tetapi saat saya tiba di mall, petugas melarang saya untuk masuk karena saya masih kecil. Itu juga membuat saya marah. Dan akhirnya saya tidak bisa berbuat apa-apa selain bermain HP dan nonton TV. Tetapi mama saya mengingatkan saya untuk selalu mengucap syukur, membaca Alkitab, dan berdoa. Dan akhirnya saya dan mama saya selalu membaca Alkitab, berdoa, membaca Mazmur 91, dan deklarasi. Dari saya membaca Alkitab, saya menemukan satu ayat dari Mazmur 9 ayat 2. Bagi Om dan Tante yang mempunyai Alkitab bisa dibaca ya. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan
Dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Dari pembacaan Alkitab ini, saya menyadari saya harus bersyukur apapun keadaannya, baik itu yang baik ataupun yang tidak baik. Puji Tuhan, di akhir tahun 2021 ini, saya sudah boleh mulai sekolah. Walaupun hanya 1-2 kali seminggu. Dan juga saya sudah boleh mengikuti ekstrakurikuler saya yang dulu. Dan saya juga bisa mengisi acara di sekolah ataupun di gereja. Luar biasa ya. Memasuki tahun 2022 ini, mari Om dan Tante kita mengubah kebiasaan di tahun 2021 yang kurang bersyukur. Bagaimana caranya? Kita harus berdoa, baca Alkitab, membaca Mazmur 91, dan deklarasi sehingga Indonesia bisa bebas dari COVID, lebih maju, kuat, sehat, dan makmur. Jangan lupa ya Om dan Tante, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, hari ini kita mau bersyukur atas penyertaannya sepanjang tahun 2021. Kalau kita ada sampai saat ini itu semua karena berkat Tuhan. Kita juga mau bersyukur atas penyertaannya sepanjang umur kita sampai kita ada di hari ini. Itu semua hanya karena berkat Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang terjadi tahun ini atau apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya itu pasti membawa kebaikan. Kita tentunya juga bersyukur kalau kita bisa aman sampai hari ini dari pandemi COVID-19, di mana kita bisa sehat. Itu semua hanya karena penyertaannya. Negeri kita juga bisa aman, dan meskipun kita sempat diproses juga di tengah tahun ini yang begitu luar biasa, tapi kita bersyukur bisa melewatinya dan kita ada di hari ini dengan sehat sempurna. Saya membacakan satu nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika di 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Di sini yang mau ditekankan adalah bersyukur dalam segala hal. Dalam segala hal artinya itu dalam duka maupun juga suka. Jadi kita mau bersyukur segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Baik itu mungkin kesehatan, ataupun pekerjaan atau pendidikan, atau tempat tinggal, keluarga, atau apapun juga yang Tuhan berikan kepada kita. Karena mungkin masih banyak orang juga yang masih mencari hal-hal yang mungkin kita miliki yang kita kurang bersyukur, dan masih banyak orang lain yang mungkin belum kurang beruntung dan belum memilikinya. Contoh mungkin yang mungkin cukup relevan di saat-saat ini, mungkin masih ada orang yang kesulitan dalam bernafas sehingga mungkin harus menggunakan alat atau bahkan juga tabung oksigen. Kita yang bisa bernafas secara normal patutnya harus bersyukur karena kita masih diizinkan untuk bernafas dengan sendirinya. Atau mungkin yang mempunyai pekerjaan atau juga pendidikan, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan atas pekerjaan atau pendidikan tersebut. Karena masih banyak di luar sana yang kurang beruntung, yang masih sedang mencari pekerjaan atau pendidikan. Dan untuk yang memiliki juga harus tetap bersyukur. Dan juga saya percaya karena rencana Tuhan itu rencana yang terbaik. Sebagai generasi muda, mungkin banyak dari teman-teman yang seumuran saya, bahkan juga kadang mungkin saya sendiri, sering melakukan sesuatu yang disebut life alienating, yaitu memikirkan hal-hal negatif tentang diri sendiri yang sifatnya mungkin menghakimi atau membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang sifatnya itu membuat kita sulit untuk bersyukur. Mungkin pikiran-pikiran tersebut adalah contohnya seperti gue terlalu kurus atau gue terlalu gemuk dan lain-lain seperti itu. Atau mungkin keluarga gue tuh gini atau si A lebih baik dari gue dalam bidang ini. Dan pikiran-pikiran lainnya yang sifatnya itu menghakimi diri atau keadaan yang buat kita itu sukar untuk bersyukur. Tapi di saat kita melihat kondisi dengan mindset yang optimistik, kita akan lebih mudah atau sering bersyukur dalam keadaan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti visi gereja kita di tahun 2022, yaitu tahun paradigma yang baru. Kita mau melihat segala sesuatu dengan pandangan Tuhan.
pandangan yang lebih positif thinking atau optimis. Mungkin contohnya seperti saat ada gelas yang setengah isinya, kita mau berpikir itu gelas itu setengah penuh, bukan setengah kosong. Pikiran yang optimistis. Dan mungkin apa yang di mata kita sifatnya itu mungkin merugikan atau tidak menguntungkan, bisa saja di mata Tuhan itu sesuatu yang luar biasa baik dan mungkin untuk masa depan kita. Kita percaya, kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan, karena rencana Tuhan itu bukan rencana kecelakaan. Karena rencana Tuhan tidak sama dengan rencana kita. Tapi rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik dan tiada yang mustahil bagi Dia. Contohnya mungkin seperti di saat Tuhan Yesus memberikan makan untuk 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mungkin murid-muridnya pun bahkan seperti pesimis, bilang, Tuhan, kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi seperti dikatakan di Matius 14 ayat 19, kalau ditranslate juga di NIV, and God give thanks, Tuhan bersyukur dan membagikannya. Sehingga 5.000 orang bisa makan kenyang, bahkan ada lebih 12 bakul. Saya juga mungkin mau bersaksi dikit mengenai pekerjaan. Ya, saya sempat dapat tawaran juga pekerjaan yang menurut saya sangat menarik, sangat interesting, dan saya jujur bersyukur bisa mendapat tawaran kerja tersebut. Saya juga sempat di interview dan saya juga mungkin berdoa kepada Tuhan, saya mau dapat pekerjaan di sini. Tapi ya rencana Tuhan tidak sama dengan rencana saya, tapi puji Tuhan saya tetap bersyukur, saya tetap berdoa, saya terus mencari pekerjaan, dan puji Tuhan memberikan pekerjaan yang mungkin terbaik, bahkan juga Tuhan berikan lagi tawaran-tawaran kerja yang lainnya. Semuanya itu karena rencana Tuhan. Di luar berkat secara duniawi, kita juga harus bersyukur atas kedatangan Tuhan ke dunia ini yang baru saja kita rayakan dalam Natal, yang menyelamatkan kita dari kematian kekal karena Yesus ada hari esok kita menang atas maut. Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 57, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita juga bersyukur dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam apapun yang kita lakukan, baik itu pendidikan, pekerjaan, atau pelayanan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Dan ditambahkan dari Rasul Paulus oleh 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya percaya juga saat kita mungkin bersyukur, hati dan pikiran kita akan selalu damai sejahtera, yang akan menyebabkan kita juga menikmati hidup lebih lagi dalam kondisi apapun. Dan juga karena kita menikmati hidup, mungkin juga Tuhan memberikan kita kesehatan jasmani, dan karena hati gembira adalah obat yang manjur. Kesimpulan dari pesan singkat yang bisa saya sampaikan, itu kita harus senantiasa bersyukur dalam segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kita, dengan cara memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Layaknya kita melakukan kepada Tuhan langsung, maka kita percaya Tuhan akan memberikan upah bagi kita. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita ada dalam keadaan yang baik, dan Bapak Ibu di rumah juga ada dalam kondisi yang baik. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Saya bersyukur sampai hari ini boleh melihat Bapak Ibu Saudara sekalian sampai di penghujung tahun 2021 dan menyongsong masuk tahun yang baru 2022. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kalau malam hari ini menjadi malam yang spesial buat kita, untuk kita bisa sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan rahmat Tuhan yang sudah kita nikmati sepanjang tahun 2021. Bahkan saya percaya kita akan mengalaminya di tahun-tahun berikutnya. Ada hal yang rindu saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai kata bersyukur. Saya akan mulai dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, ayat yang sangat populer buat kita. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Begini bunyi firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada 3 kata penting di ayat ini. Yang pertama yaitu kata mengucap syukur, yang kedua dalam segala hal,
Dan yang ketiga, yang dikehendaki Allah. Nah, dari 3 kata ini saya membuat sebuah kesimpulan bahwa ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, itu menyenangkan hati Allah. Karena apa? Kita sedang memenuhi kehendak Allah ketika kita mengucap syukur di dalam segala hal. Kata kuncinya adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Kenapa? Karena untuk segala sesuatu saya percaya Allah merancangkan kebaikan bagi kita. Artinya mengucap syukur itu bagian dari ekspresi kita berterima kasih atas semua hal yang Tuhan izinkan, bahkan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Baik itu baik menurut pandangan manusia kita, maupun itu hal yang tidak baik menurut pandangan manusia. Tetapi Tuhan mengerjakannya bagi kita. Yang kedua, kita akan belajar bahwa mengucap syukur itu artinya respon kita kepada Tuhan, bukan respon kita kepada keadaan. Nah, ini penting, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Mengucap syukur adalah respon kita kepada Tuhan, bukan respon kepada keadaan. Kenapa? Karena kalau kita respon kepada keadaan, maka ada banyak alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Tetapi kalau kita respon kepada Tuhan atau apa yang Tuhan lakukan bagi kita, maka kita bisa mengucap syukur. Karena Roma 8 ayat 28 bilang begini Bapak Ibu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya kalau dalam segala perkara Tuhan merancangkan kebaikan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Artinya ketika kita merespon kepada apa yang Allah perbuat kepada kita, maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Ya, jadi yang kedua, ucapan syukur adalah respon kita kepada Tuhan dan apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, bukan respon kepada keadaan. Dan kebenaran yang ketiga yang saya dapatkan adalah ucapan syukur menjadi kata kunci dari doa dan permohonan kita. Saya percaya selama pandemi ini kita sudah mengalami banyak hal, baik itu hal baik maupun hal yang kurang baik dalam pandangan kita sebagai manusia. Tetapi saya percaya bahwa setiap doa dan permohonan apabila kita naikkan dalam ucapan syukur, itu akan membuat perhatian Tuhan beralih kepada kita. Yang saya temukan di Filipi 4 ayat yang ke-6 berbunyi begini Bapak Ibu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, kita menemukan bahwa ucapan syukur merupakan kata kunci dari setiap doa dan permohonan kita. Masuk tahun depan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang saya mau beritahu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu, ucapkanlah syukur dalam segala keadaan. Maka setiap doa permohonan kita di dalam setiap tantangan pergumulan kita, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kasih karunia-Nya. Dan yang keempat, yang terakhir, mengucap syukur adalah tanda kalau kita menerima secara utuh apa yang menjadi rencana Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu, ketika kita mengucapkan syukur, artinya kita sedang sepakat dengan Tuhan dan kita menerima secara utuh rencananya dalam seluruh kehidupan kita. Artinya masuki tahun depan, tahun yang baru, tahun 2022 ini, mengucap syukurlah banyak-banyak Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita sedang bersepakat dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita untuk tahun-tahun ke depan. Saya percaya Bapak Ibu akan menjadi jemaat Tuhan, akan menjadi umat Tuhan yang penuh dengan kemenangan di tahun depan. Bahkan kesaksian akan muncul dari kehidupan Bapak Ibu yang boleh memenangkan banyak jiwa. Saya percaya dari keempat kebenaran ini kita akan meninggalkan tahun yang lama 2021, tapi kita akan menyongsong tahun yang baru dengan penuh ucapan syukur, yaitu mengucap syukur menyenangkan hati Tuhan. Ucapan syukur adalah respon kita kepada Tuhan, bukan pada keadaan. Dan yang ketiga, ucapan syukur menjadi kata kunci dari setiap doa dan permohonan kita. Lalu yang keempat, ucapan syukur adalah tanda kita menerima secara utuh seluruh rencana Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya apa yang saya bagikan
malam hari ini boleh menjadi bekal bagi kita semua untuk menjalani tahun 2022 dan seterusnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya sebagai Kabid Umas mewakili Umas untuk menyampaikan sabda Tuhan dalam ibadah tutup tahun ya 2021. Saudara kekasih, tema yang diberikan yaitu paradigma baru dan selalu mengucap syukur. Saya kira kita orang percaya yang beriman tentu selalu mengucap syukur. Ya, kita yang beriman ya. Kenapa saudaraku? Karena janji-janji Allah yang kita dapat baca di dalam firman Tuhan sungguh membuat kita selalu bersyukur pada Tuhan. Dari Mazmur 65 ayat 12 dikatakan, saya akan bacakan firman Allah ini. Engkau, yaitu Allah huruf besar ya, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Saudaraku, kata engkau memahkotai dengan kebaikanmu, artinya saudaraku, ini selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Memahkotai mengenai kerajaan, ya, baik secara dunia, baik secara hal-hal surgawi. Maka ini dalam ayat ini kontekstualnya mengenai kerajaan Allah. Artinya saudaraku, Allah menjadi raja atas kita. Allah menjadi raja atas kita, atas umat yang percaya. Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita sepanjang tahun. Allah yang ketiga, Allah bertanggung jawab atas keamanan kita sehingga kita dapat hidup dengan damai sejahtera. Keempat, Allah bertanggung jawab untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Ini saudaraku. Ini firman Tuhan saudaraku. Firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Kedua saudaraku, di dalam Joshua 1 ayat 8 ya, sebagai pegangan kita bahwa kita memasuki tahun 2022 ini ada jaminan untuk kita saudaraku. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan menggenapi firman Allah bahwa Dia datang untuk memberikan kita hidup dalam kelimpahan. Yohanes 1 ayat 8 saya bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, yaitu jangan lupa memperkatakan firman Allah. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudaraku. Ini adalah saudaraku luar biasa ya. Kalau kita saudaraku, kita adalah anak kerajaan Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam 1 Yohanes 1 ayat 12, siapa yang menerimanya, dia beri kuasa menjadi anak Allah. Ini saudaraku. Dan firman Allah dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan yang mengalahkan dunia itu adalah iman. Kita orang beriman. Kita anak Allah. Berarti ada jaminan saudaraku. Kita adalah umat lebih dari pemenang.
Janji Allah dalam Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Bahwa dalam segala hal kita adalah umat lebih dari pemenang. Saudara, kalau kita intim dengan Tuhan, dengan selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya, dan melakukan firman Tuhan, saudaraku, maka kita akan mengalami satu progresif paradigma yang bertumbuh. Semakin mengenal Tuhan, saudaraku, semakin mencintai mengasihi Tuhan, semakin kita memiliki pengharapan dalam Kristus Yesus, pengharapan yang kekal itu, yaitu Yesus yang ada di surga sekarang sebagai imam besar agung kita. Amin, saudaraku. Maka kita akan melalui kehidupan kita sepanjang tahun, kita tetap akan selalu ada sukacita, ada damai sejahtera. Kenapa, saudaraku? Karena kita selalu berfokus pada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan akan sesuai dengan firman Allah yang bernama Jehovah Jireh. Dia akan menyediakan. Jehovah Sebaot, dialah panglima perang kita, saudaraku. Jehovah Nisi, panji kemenangan yang akan membela kita, melindungi kita sehingga kita berkemenangan dalam menghadapi segala masalah problem yang akan kita hadapi nanti di tahun 2022. Jadi saudaraku, mari melalui firman ini kita tidak takut menghadapi tahun 2022 sekalipun pakar-pakar dunia menyatakan bahwa tahun depan keadaannya tidak semakin baik. Tapi kita orang percaya, kita memiliki Tuhan Yesus sumber berkat. Di sorga store perbendaharaan berlimpah-limpah, Tuhan memiliki emas dan perak. Maka Tuhan akan membuka kunci dan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Tuhan luar biasa. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan bahwa tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan saudaraku, Allah itu dari sorga dalam kemuliaan turun ke bumi, menginkarnasi dalam kemanusiaan dalam Yesus, datang untuk menebus dosa kita saat kita orang-orang berdosa. Begitulah kasih Allah itu. Karena itu ini jaminan kasih Allah itu, apalagi kita sudah umat anak kerajaan Allah, kita akan dipelihara, saudara. Mari kita akan memasuki tahun 2022 dengan penuh sukacita, berpengharapan dalam Yesus. Pengharapan kita imam besar agung kita yang ada di surga. Itulah pengharapan kita yang kekal. Demikian saudaraku. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita akan teruskan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh dari sekolah minggu, GC, Youth, Dewasa Muda, dan juga Umas. Biarlah firman Tuhan semuanya itu mengingatkan kita bagaimana kita senantiasa boleh mengucap syukur sesuai dengan umurnya saudara. Nah, saya berharap apa yang sudah disampaikan mewakili dari anak-anak sampai para umas, kita boleh senantiasa mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Nah saudara, kita boleh melewati tahun 2021 dengan baik. Sampai di hari terakhir dan tinggal beberapa jam kita akan memasuki tahun 2022. Bahkan kita akan mengakhiri sepanjang tahun 2002 nanti. Saya yakin dan percaya semua kita disertai oleh Tuhan. Nah saudara, kenapa kita mengucap syukur kepada Tuhan? Kenapa kita harus lebih banyak mengucap syukur? Karena kita tahu bahwa kita disertai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tema Natal kita Immanuel. Artinya Allah menyertai setiap kita. Dan saya ingin percaya setiap kita sudah disertai Tuhan. Dan Tuhan sudah menyertai setiap langkah kehidupan kita. Oleh itu kita sepantasnya lah mengucap syukur buat segala pemeliharaan, pertolongan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Dan saudara, saya teringat Mazmur berkata begini dalam Mazmur 86 ayatnya yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Dan inilah menjadi kerinduan Daud
Dia mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan, bukan sekedar lip service, tapi dari segenap hati. Saya rindu setiap kita di penghujung tahun 2021, kita mengucap syukur dalam pekan-pekan hari-hari ini dengan segenap hati kita. Dan kita mau memuliakan Tuhan karena nama Tuhan yang dahsyat untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Mengucap syukur adalah sudah menjadi bagian gaya hidup setiap orang percaya. Amin Bapak Ibu. Saya berharap ini menjadi gaya hidup. Mengucap syukur dalam segala hal. Artinya saudara kita senantiasa mengucapkan syukur. Keadaannya baik atau tidak. Kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah bagaimana arti bersyukur bagi kita umat Kristen. Yang juga bentuk ucapan syukur kita menurut Alkitab. Kalau kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur adalah perintah. Bukan pilihan. Tapi itu perintah. Oleh itu sekali lagi saya mengajak setiap kita. Yuk mengucap syukur. Dan arti mengucap syukur ya di dalam Alkitab. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hati kita percaya. Karena kenapa? Tuhan sudah menolong. Tuhan sudah memberkati. Tuhan sudah menyertai. Seyogyanya lah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Cekat kepujian ini. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerahmu yang beri daku selamat. Ku terhilang, kau temukan. Buta, kau jelikan. Sangat besar anugerahmu yang beri daku selamat. Ku terhilang, kau temukan. Buta, kau jelikan. Saya percaya saudara, kalau kita mulai mengingat amazing anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita yang terhilang, kita yang mestinya dibinasakan oleh Tuhan. Tapi karena anugerahnya yang begitu besar, kita diselamatkan dalam Kristus Yesus. Yang buta dicelikan, yang sakit disembuhkan. Bahkan anugerah Tuhan melimpah, menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dan oleh karena itu saudara, biarlah hari-hari ini mengucap syukur. Itulah yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Ya, mengucap syukur itulah yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Oleh karena itu saudara, saya mengajak setiap kita, ya, biarlah setiap kita kali mengucap syukur, kita naikkan di hadapan Tuhan, saudara. Artinya saudara, kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, artinya kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita.
Nah, kalau kita mengakui kedaulatan Tuhan berlaku atas kehidupan kita, yuk saya mengajak sekali lagi, apa yang Tuhan lakukan pasti yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Walaupun seringkali kita nggak mengerti, saya nggak tahu bagaimana saudara di sepanjang tahun 2021 yang sudah kita hampir lewati ini. Saya nggak tahu keadaan saudara secara persis. Tapi yang saya mau sampaikan pada saudara, apapun pergumulan saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Buktinya dia mengasihi setiap kita. Dia menyertai engkau sampai hari ini. Kalau sampai hari ini, detik-detik hari ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita saudara. Yang mengakui boleh katakan amin. Yang kedua saudara, setiap kali kita mengucap syukur kepada Tuhan, berarti kita menerima keadaan hidup yang seutuhnya di dalam Kristus. Tuhan tidak memberikan kita separuh. Dia tidak menyelamatkan kita setengah seperempat enggak. Tapi dia menyelamatkan kita seutuhnya. Oleh karena itu keutuhan hidup dalam Kristus Yesus. Itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan saya juga berharap kau Tuhan menyelamatkan kita dengan seutuhnya dalam kehidupan kita. Dia menerima kita seutuh apa adanya kita. Dan biarlah saudara kita juga boleh mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara, kalau nanti saudara baca di Lukas 17, itu kisah di mana 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dari 10, hanya 1 yang datang kembali kepada Tuhan, memperlihatkan mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, saya berharap setiap kali kita datang, kita bersyukur kepada Tuhan. Artinya kita juga memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kali kita mengucap syukur, sesuatu itu yang dikehendaki Tuhan berarti kita mengetahui keberadaan dan rancangan Allah selalu baik dan indah bagi kita. Amin saudara. Rancangan Tuhan selalu baik. Saudara ingat Ayub, saya pikir semua kita tahu bagaimana Ayub diproses, dibentuk dan dia boleh menerima semua yang terbaik. Rancangan yang terindah dalam hidupnya dia boleh terima. Oleh karena itu saudara, di Roma 8 ayat 28 katakan, apapun saudara keadaan saudara hari ini, yuk mari kita baca Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya semua kita hari ini di penghujung tahun 2021 ini, kita sudah berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Sampai hari ini ada. Karena rencana Tuhan atas kehidupan kita. Dan oleh karena itu, apapun pergumulan saudara hari ini. Saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan. Saya mau katakan saudara, Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh itu saudara jangan berhenti berharap. Terus mengucap syukur, terus berdoa. Dan saya ingin percaya, jawaban doa indah pada waktunya. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan berarti kita membawa korban untuk Allah. Saudara ketika kita mengucap syukur, saudara kita sedang membawa korban. Yaitu korban ucapan syukur kepada Dia. Oleh itu saya mengajak saudara, mengertilah saudara, sadari setiap kali kita mengucap syukur apapun yang terjadi. Kalau baik memang tidak terlalu sulit untuk kita mengucap syukur. Tapi ketika di tengah-tengah berbagai masalah pergumulan yang sedang terjadi. Kita mengucap syukur artinya apa? Kita membawa korban. Korban syukur kita kepada Tuhan. Membawa korban memang tidak nyaman. Tapi korban itu akan menjadi dupa yang wangi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan senang dengan korban ucapan syukur kita. Yang terakhir saudara, kalau kita mengucap syukur berarti kita ini bersyukur merupakan kesepakatan ya dengan Tuhan. Kita sepakat dengan Tuhan. Bersyukur saudara artinya kita sepakat, kita setuju dengan rancangan Tuhan. Saya berharap memasuki tahun 2022 ini kita bersyukur artinya kita setuju dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Di era Pentakosta ketiga, saya ingin percaya Roh Kudus akan dicurahkan dengan luar biasa. Mengurapi kita, memampukan kita. Sehingga kita bisa melewati berbagai persoalan
tantangan, pergumulan. Dan saya yakin percaya saudara akan keluar sebagai pemenang. Bersama dengan Tuhan Yesus kita akan cakap menanggung segala perkara. Percayalah Bapak Ibu Saudara, melangkahlah. Kalau tinggal beberapa jam di depan kita, kita akan tinggalkan tahun 2021. Dengan penuh kepastian. Bersama dengan Tuhan kita akan masuk tahun 2022. Tahun yang penuh dengan harapan. Tahun yang lebih baik daripada tahun ini. Bulan yang lebih baik. Minggu yang lebih baik. Hari yang lebih baik daripada hari ini. Kita sebentar akan memasuki. Dan saya yakin percaya ada berkat dan anugerah. Dan Immanuel, Allah akan terus menyertai kita di sepanjang tahun 2022. Saya mengajak semua jemaat Tuhan teruslah berjalan dalam tracknya Tuhan. Maka saya yakin percaya engkau akan disertai Tuhan. Engkau akan dituntun oleh Tuhan. Sehingga tahun 2002 kita pun akan bisa melewati dengan baik. Bahkan kita lebih bersyukur karena penyertaan dan berkat Tuhan yang melimpah atas setiap kita. Mari kita berdoa. Biarlah di akhir ibadah kita saudara. Saya rindu mengajak kita saudara berdoa sungguh-sungguh. Minta urapan Tuhan. Dan urapan inilah akan memampukan kita untuk memasuki tahun 2022. Yuk kita angkat pujian ini. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Mari saudara hari ini masing-masing bersama dengan keluarga. Angkat pujian penyembahanmu, angkat sembah. Sembah dia, sembah. Dia rala barasandara la barasandara la 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 la. Urala barasandara takarala barasandara. Jesus, Jesus. Dia rala barasandara la bara. Urala rala barasandara takarala la bara. Dia rala bara. Urapi Tuhan, urapi anak-anakmu, urapi penuhi. Oh di penghujung tahun 2021 Tuhan, kami terima urapan yang baru, urapan kekuatan daripada urapi shikadara bara. Penuh roh kudus, penuh dengan urapan Tuhan, penuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh shikadara bara Jesus. Terima kasih buat urapan yang baru. Terima kasih Tuhan buat urapan. Kau sudah mengurapi setiap kami pribadi, lepas pribadi. Tidak ada satu orang yang kau lewatkan Tuhan. Sehingga Tuhan kami siap Tuhan meninggalkan tahun 2021. Kami akan memasuki tahun 2022 Tuhan dengan urapan yang baru. Oh Tuhan dengan urapan yang baru. Dengan paradigma yang baru. Dengan kekuatan yang baru daripada Engkau ya Tuhan. Roh Kudus kau terus tuntun setiap kami. Pegang tangan setiap kami Tuhan untuk memasuki tahun 2022 ini. Kami akan menjalani bersama dengan Engkau. Jangan tinggalkan kami Roh Kudus. Jangan Tuhan pegang tangan kami. Tuntun kami Tuhan, tuntun terus kami. Sehingga kami boleh memasuki tahun 2002 Tuhan. Kami yakin percaya Engkau Allah yang Immanuel. Allah yang menyertai setiap kami. Oleh itu Tuhan kami senantiasa boleh mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang sempurna. Karena Tuhan nama kami tercatat di dalam buku kehidupan. Kami sudah diselamatkan. Roh Kudus sudah memenuhi setiap kami. Dan terima kasih Tuhan buat urapan yang baru. Dan kami akan memasuki Tuhan
Kami akan masuk tahun 2002 dengan penuh ucapan syukur. Dengan penuh keberanian daripada Engkau. Karena malam ini Kau sudah mengurapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan dengan urapan yang kami terima. Oh Tuhan memampukan kami untuk memasuki tahun 2002. Dan kami yakin percaya tahun 2022 ini akan lebih baik daripada tahun 2021. Dan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan melihat perkara-perkara dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dengan urapan yang kami terima yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah sudah dihibur. Yang berbeban berat sudah diangkat. Yang sakit sudah disembuhkan. Bahkan dalam hadirat-Mu Tuhan tidak ada yang sakit. Semua sehat dan kuat di dalam Engkau. Bahkan dalam hadirat-Mu tidak ada yang berkekurangan. Semuanya tercukup dengan baik. Bahkan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkati setiap umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, sesaat lagi kita akan mengambil ayat emas untuk tahun 2022. Mari siapkan handphone atau gadget Anda untuk men-scan QR Code yang akan ditampilkan di layar. Jika sudah siap, mari sama-sama kita bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, saat ini kami berdoa, kalau setiap kami umat-umat-Mu akan mengambil ayat emas, biar ayat emas ini menjadi janji firman Tuhan. Untuk kami pegang di sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Kau berikan ayat emas ini bagi setiap pribadi pas pribadi. Janji Tuhan akan tergenapi. Di dalam nama Yesus kami akan mengambilnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku. Mari buka hati dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Menyertai setiap kita mulai saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.